Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran Islam, Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa akan mendapatkan ganjaran berupa kenikmatan surga yang tiada tara, termasuk diantaranya adalah pelayanan bidadari yang istimewa. Bidadari-bidadari ini Allah sediakan sebagai hadiah bagi para laki-laki yang selama hidupnya beramal soleh dan menjauhi segala larangannya. Ketika membicarakan kecantikan bidadari surga, banyak riwayat yang menggambarkan bahwa keindahan mereka tidak ada bandingannya dengan wanita manapun di dunia ini. Mereka diciptakan secara unik dan sempurna untuk menghadirkan kebahagiaan yang abadi bagi penghuni surga. Jika laki-laki mendapatkan bidadari di surga kelak, lantas kaum perempuan mendapatkan apa? Mari kita kupas lebih mendalam pada video ini. Harapan dan tujuan utama hidup manusia di dunia ini adalah untuk meraih kebahagiaan sejati di surga, tempat yang penuh dengan keindahan yang luar biasa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kematian. Surga bukan sekadar tempat, melainkan tujuan tertinggi bagi kehidupan manusia di dunia ini. Tak seorang pun dari kita ingin mengalami siksaan pedih di neraka. Namun, sayangnya, bagi sebagian besar manusia, tujuan mulia ini seringkali hanya tinggal sebagai mimpi belaka, tanpa diiringi dengan usaha nyata untuk berbuat baik dan mendapatkan surga. Sikap ini bukan hanya memprihatinkan, tetapi juga mencerminkan ketidaktahuan yang patut disesali. Surga adalah puncak dari segala upaya baik yang dilakukan hamba-hamba Allah yang saleh, yang taat padanya dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan murah hati menggambarkan berbagai fasilitas dan kenikmatan surgawi untuk membangkitkan semangat kita dalam beribadah, berbuat kebaikan, dan berlomba-lomba untuk meraih surga. Bila kita merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran, kita disajikan dengan gambaran yang memikat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menjanjikan pahala untuk perbuatan baik, tetapi juga menggambarkan surga yang dihiasi dengan sungai-sungai yang mengalir di antara taman-taman yang subur dan kebahagiaan yang abadi. Berbagai macam buah-buahan yang lezat, kebun yang memesona, istana megah dari emas dan mutiara, serta tempat tidur dengan permadani dan bantal dari emas dan permata, adalah beberapa dari kenikmatan surgawi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tidak ada kehidupan yang lebih indah dari surga itu sendiri. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang bidadari-bidadari cantik yang memiliki mata yang jeli dan menjadi istri bagi kaum Adam di surga. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, seperti dalam surat Ar-Rahman ayat 46 dan 54 dan surat Al-Waqiah ayat 11 dan 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Tapi hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa mereka akan memperoleh rezeki berupa buah-buahan, dan mereka akan dimuliakan di dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka duduk di atas tahtanya. Di hadapan mereka disediakan gelas-gelas berisi minuman yang campurannya dari air yang mengalir. Rasanya sedap bagi orang yang meminumnya, tidak memabukkan dan tidak pula merugikan. Di samping mereka terdapat bidadari-bidadari yang tidak pernah mereka pandang sebelumnya, yang memiliki mata yang indah bagaikan telur burung unta yang terlindungi." Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebut bidadari-bidadari sebagai istri bagi kaum Adam di surga, tanpa menyebut suami-suami bagi kaum wanita? Allah menciptakan manusia dengan kecenderungan tabiat yang unik. Di antaranya adalah kecenderungan kuat pada keindahan wanita. Manusia sanggup berkorban dan melakukan segala hal untuk memperoleh wanita yang disukainya. Karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan janji tentang bidadari-bidadari yang cantik sebagai insentif bagi manusia agar mereka tertarik, berlomba-lomba, dan beribadah kepadanya dengan penuh semangat. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendorong umat manusia yang penuh dengan ego ini, agar mereka bersungguh-sungguh dalam beramal saleh, berbuat baik kepada sesama, dan menjaga lingkungan alam di sekitar mereka. Perempuan memiliki sifat pemalu yang mendalam, yang bahkan bisa menghambat mereka dalam mengekspresikan perasaan sukanya terhadap lelaki. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggunakan motivasi seperti keperkasaan, ketampanan, atau kesalehan pasangan di surga untuk mendorong kaum Hawa beramal saleh. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi yang sesuai dengan tabiat dan sifat mereka.
Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak secara eksplisit menyebutkan pasangan bagi wanita dalam gambaran surga, hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak akan mendapatkan pasangan di surga. Wanita sholehah, baik yang tidak menikah di dunia maupun yang suaminya masuk neraka, akan diberikan pasangan lelaki yang perkasa, tampan, dan penuh dengan romantisme di surga. Pasangan ini akan menjadi penyejuk hati dan keindahan pandangan mata mereka di surga. Meskipun kecantikan dan jelitanya wanita di surga berbeda dari dunia ini, mereka tetap akan mengagumkan dan mulia. Wanita sholehah akan mengalami kebahagiaan tanpa lelah dan tanpa proses penuaan, sebagai hasil dari ibadah dan ketaatan mereka di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji-janji yang sesuai dengan fitrah dan kebutuhan spiritual wanita, dengan memotivasi mereka melalui janji kebahagiaan, kedamaian, dan kenikmatan abadi di surga, sebagai balasan atas kesabaran, keimanan, dan amal saleh yang mereka lakukan selama hidup mereka di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa surga tidak akan dihuni oleh perempuan yang sudah tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika memasukkan mereka ke dalam surga, akan mengubah mereka kembali menjadi perawan-perawan yang cantik. Hadits ini dhaif karena terdapat perawi lemah dalam sanadnya, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Majmauz Zawaidi. Namun, dalam surga, tidak ada seorang pun manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak akan mendapatkan pasangan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa tidak ada seorang pun di surga yang akan hidup sendirian tanpa pasangan. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi penghuni surga, yang mungkin tidak mendapatkan pasangan di dunia ini, tidak perlu merasa terluka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Adil, akan menikahkan mereka dengan pasangan yang sesuai di surga nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menganiaya hambanya sedikit pun. Surga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disediakan bagi mereka yang taat kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam deskripsi Al-Quran, surga digambarkan sebagai taman yang teduh dengan pepohonan yang rindang dan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Selain keindahannya yang tiada tara, surga juga menawarkan berbagai kenikmatan yang tidak dapat dibayangkan di dunia ini. Salah satu dari berbagai kenikmatan tersebut adalah istri-istri yang diberikan kepada kaum pria di surga, termasuk bidadari-bidadari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, berapa jumlah istri yang diberikan kepada satu orang pria di surga? Menurut beberapa hadis syahih yang diriwayatkan, setiap penghuni surga akan memiliki 2 istri. Hadis pertama, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menjelaskan bahwa ketika Ibnu Sirin bertanya kepada Abu Hurairah tentang proporsi antara lelaki dan wanita di surga, Abu Hurairah menjawab dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap orang di surga akan memiliki 2 istri. Hadis ini disebutkan dalam kitab Syahih Ahmad dan Muslim. Dengan demikian, dalam kenikmatan surga yang luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan setiap penghuni surga 2 istri sebagai salah satu dari banyak anugerahnya. Dalil selanjutnya yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, menggambarkan kelompok pertama yang memasuki surga. Wajah mereka bersinar cerah seperti bulan purnama. Mereka tidak meludah, tidak berdahak, dan tidak buang air besar di surga. Bejana mereka terbuat dari emas, sisir mereka dari emas dan perak, dan pewangian mereka berupa aluah, jenis minyak wangi. Masing-masing dari mereka memiliki 2 istri, di mana kecantikan istri-istri mereka membuat sumsum tulang betis mereka terlihat dari balik daging. Hadis riwayat Bukhari. Selain 2 istri ini, seorang mukmin yang mati dalam keadaan syahid diberikan nikmat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan dinikahkan dengan 70 istri lain dari kalangan bidadari, sehingga total istri mereka mencapai 72 perempuan. Hal ini merupakan keutamaan bagi mereka yang gugur dalam jihad fisabilillah. Namun demikian, ada ulama yang berpendapat bahwa angka ini bukanlah jumlah literal dari istri yang dimiliki oleh setiap individu, melainkan gambaran tentang kekuatan dan kenikmatan yang mereka alami di surga. Keistimewaan jumlah istri bagi orang yang mati syahid ini juga dijelaskan lebih lanjut dalam hadis lain,
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang mati syahid memiliki 6 keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, diampuni dosanya sejak tetes darah pertama, diberi rasa aman dari peristiwa kehancuran, dan dilindungi dari azab kubur. Mereka juga diberi mahkota kewibawaan yang diperhiasi dengan berlian yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Dengan demikian, gambaran tentang jumlah istri di surga adalah salah satu dari banyak kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa dan meninggal dalam keadaan syahid. Berdasarkan hadits yang syahih, seperti yang diriwayatkan oleh Turmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani, dikatakan bahwa setiap penghuni surga akan memiliki 2 istri dari dunia ini. Namun, bagi penghuni surga yang mati syahid, mereka akan mendapatkan tambahan istri yaitu 72 dari kalangan bidadari. Ini menunjukkan bahwa keseluruhan jumlah istri bagi mereka yang mati syahid adalah 72, terdiri dari 2 istri dari dunia dan 70 istri dari bidadari-bidadari surga. Hal ini merupakan salah satu dari banyak kenikmatan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid dan bertakwa kepadanya. Dengan demikian, hadits-hadits syahih tersebut memberikan gambaran tentang nikmat-nikmat surga, termasuk jumlah istri yang diberikan kepada penghuninya berdasarkan berbagai keadaan dan keistimewaan yang mereka miliki di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebajikan, dan terus perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.